Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih Masjid Darus Salam, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada malam hari ini adalah mengenal istilah ada, qada dan i'adah. Istilah ini mungkin bagi sebagian orang sudah sering dikenal, tapi bagi sebagian yang lain mungkin dianggap sebagai sesuatu yang baru. Jamaah sekalian, yang pertama adalah ada. Ada maknanya adalah adaan atau ada fi'lul ibadati dakhila waqtiha, melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Seseorang melaksanakan sholat maghrib dari sejak masuknya waktu maghrib sampai menjelang waktu isya, maka ibadah sholat yang dilakukan yang bersangkutan itu disebut sebagai adaan. Demikian pula seseorang ketika melaksanakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan yang berjalan yang seperti ini, maka itu disebut dengan ibadah yang dilakukan secara ada. Bagi sebagian orang yang melafalkan niat ibadah mereka, maka mereka akan mengatakan usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, adaan dilakukan pada waktunya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika mereka melaksanakan puasa Ramadan, bagi mereka yang melafalkan niat, maka niat yang diucapkan oleh mereka adalah nawaitu shauma hudin an adai fardhi syahri Ramadan hadhis sanata lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok hari untuk memenuhi kewajiban Ramadan di tahun ini secara ada, pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil ada adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58, haitsu qala fi muhkami kitabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian agar kalian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang berhak menerimanya. Amanah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Marahi rahimahullah ada 3. Ada amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya, bagaimana Allah mewajibkan sholat kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang serangkaian larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar kita melaksanakan perintahnya dan agar kita menjauhi larangannya. Ini adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang kedua adalah amanah yang dilakukan oleh seseorang, yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga anak orang lain yang tidak lain menjadi istri kita. Ini adalah amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan yang ketiga adalah amanah yang kita berikan kepada diri sendiri, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kita menistakan diri kita, jangan sampai kita membinasakan diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la dororo wala diror, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan terhadap diri kita, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan terhadap tubuh kita, wala diror, dan kita tidak boleh menimpakan sesuatu yang membahayakan kepada kita kepada orang yang telah memberikan madorot kepada kita. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah qada. Qada maknanya adalah fi'lul ibadati kharija waqtiha, melaksanakan ibadah di luar waktunya.
Seseorang melaksanakan sholat subuh jam 8 pagi, itu namanya sholat subuh yang dilakukan dengan cara qada. Seseorang melaksanakan sholat maghrib tapi waktunya jam 9 malam, itu berarti namanya ibadah yang di luar waktunya, ibadah yang dilakukan dengan cara qada. Ibu-ibu yang mungkin masih usia subur di saat Ramadan, dia mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak melaksanakan puasa Ramadan, kemudian begitu selesai di bulan Ramadan mereka ada kesempatan, mereka akan melaksanakan puasa Ramadan tetapi bukan pada bulan Ramadan, maka puasa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu namanya puasa yang dilakukan dengan cara qada. Sehingga bagi orang yang melafalkan niat mereka di saat mereka melakukan ibadah, mereka akan mengatakan nawaitu shauma hudin an qada'i syahri ramadhana hadhihi sanati. Jadi saya berpuasa besok hari dalam rangka untuk mengqada puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi orang yang sholat subuh, sholat yang dilakukan adalah jam 8 pagi, padahal jam 8 pagi bukan waktu subuh, tapi mau tidak mau harus dilaksanakan segera, maka dia akan meniatkan usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Inilah yang disebut dengan qada, mereka melaksanakan ibadah di luar waktunya. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalilnya qada? Apakah ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, kunna nakhidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru bi qada'is shaum wala nu'maru bi qada'is shalah, muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami para wanita, kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami haid pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada puasa kita, sedangkan kita tidak diperintahkan oleh Rasul untuk mengqada salat kita. Ini menunjukkan bahwa kalau puasa Ramadan tidak bisa dilaksanakan pada waktunya, maka kewajiban seseorang adalah melaksanakan puasa itu di luar waktunya. Maka ketika Al-Quran mengatakan faman kana minkum ala safarin faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur, barang siapa di antara kalian sakit di saat bulan Ramadan lalu tidak mampu melaksanakan puasa, lalu dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, fa iddatum min ayyamin ukhur, maka dia wajib mengganti puasa itu pada hari-hari yang lain. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah sholat itu boleh diqada atau tidak? Kalau sholat boleh diqada atau tidak, jelas seluruh ulama mengatakan bahwa ada sholat yang boleh diqada karena hal-hal yang disepakati oleh para ulama, dan ada sholat yang tidak diboleh qada karena memang perbedaan di antara para ulama. Hal-hal yang menjadikan seseorang boleh mengqada sholat, sebagaimana yang sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah karena dia ketiduran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, man nama an sholatin falyusalliha idza dzakaruha. Barang siapa yang tidur kemudian ketinggalan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Seseorang karena satu dan lain hal jam 4 pagi baru tidur, sehingga dia saking capeknya maka bangun-bangun jam 7 dan jam 8 pagi, maka begitu dia bangun mau tidak mau dia masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat subuh secara qada karena dia ketiduran meninggalkan sholat. Demikian pula karena seseorang satu urusan yang sedang dihadapi sehingga dia lupa akan sholat yang menjadi kewajiban dia, dari pagi sampai seharian dia tidak ingat, begitu ingat jam 4 sore baru ingat, astagfirullah sampai sekarang saya belum sholat duhur, maka di saat dia ingat maka dia segera melaksanakan sholat duhur secara qada, sebagaimana yang sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaruha, barang siapa yang kelupaan akan sholat hendaknya dia sholat ketika dia ingat.
Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan selain kedua hal tersebut? Orang mengqadha salat bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, bolehkah mengqadha salat? Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh. Faktor atau hal-hal yang membolehkan seseorang mengqadha salat hanya dua hal. Yang satu karena ketiduran, yang kedua adalah karena kelupaan. Di luar dua hal tersebut, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Di saat seseorang meninggalkan salat dengan sengaja, di saat seseorang meninggalkan dengan salat karena keteledoran dia, bukan karena kelupaan, maka sesungguhnya kewajiban dia bukan mengqadha salat. Kewajiban dia adalah karena telah melakukan maksiat, telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia adalah bertaubat, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut mayoritas ulama, orang yang meninggalkan sholat baik karena sengaja atau karena tidak sengaja, maka wajib bagi dia untuk mengqadha salat itu. Alasannya adalah bahwa salat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang beriman. Di saat kewajiban itu diabaikan, di saat kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka sesungguhnya dia punya tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia punya hutang kepada manusia saja diperintahkan untuk dibayar, maka fadainullahi ahaqqu bil qada, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak dibayar. Karena itu jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena mengqadha salat di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah fenomena yang sangat umum, khususnya di kalangan madhab Syafi'i. Mungkin barangkali bapak-bapak kalau masuk ke kampung-kampung atau mungkin pas nanti pulang kampung ke daerah masing-masing, maka di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan biasanya DKM masjid setempat itu mengadakan programnya apa? Mengqadha salat. Qadha salat apa? Qadha ma fata minas shalawat al-madiyah, mengqadha salat yang ditinggalkan dalam masa yang lalu. Hal itu dibenarkan dalam madhab Syafi'i karena alasannya adalah bahwa salat ini adalah kewajiban. Kalau diabaikan maka kewajiban itu terus dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah i'adah. Apa maknanya i'adah? I'adah maknanya mengulang. Fi'lul ibadati thaniyan fi waqtil ada li udrin aw li khalalin. Mengulang ibadah pada waktunya karena ada salah satu syarat atau rukun yang tidak dipenuhi dalam ibadah tersebut. Itu namanya i'adah. Dan i'adah ini bisa kita lihat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya, di saat sahabat ini sholat kemudian dia tidak pakai tumak nina, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabat itu, irji fasalli fa inna kalam tusalli, kembali kamu sholat karena kamu sesungguhnya belum sholat. Akhirnya sahabat ini melaksanakan sholat. Begitu selesai, lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata sholatnya masih belum tumak nina juga. Rasul menyuruh dia untuk mengulangi lagi, salli irji fasalli fa inna kalam tusalli, kembalilah kamu sholatlah karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali sahabat ini diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya karena sahabat itu di saat melaksanakan sholat masih ada ketinggalan rukun yang namanya tumak nina yang tidak dipenuhi dalam sholat dia. Akhirnya setelah 3 kali mengulangi sholatnya, sahabat itu menyerah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghaira hada, wahai Rasul, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya tidak mampu melakukan selain ini. Fa'allimni, karena itu ajarkanlah sholat kepadaku. Akhirnya dia minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul mengajarkan sholat kepada dia. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, jika anda melaksanakan sholat maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbir, kemudian bacalah Al-Quran yang kamu mampu baca, kemudian rukuklah disertai dengan tumak ninah sampai selesai.
Jadi artinya apa? Bahwa tumaknina yang merupakan rukun sholat, sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat tanpa disertai dengan tumaknina, di mana tumaknina merupakan salah satu rukun sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Karena dianggap tidak sah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menyuruh sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Setelah Rasul mengajarkan mengenai praktek sholat itu kepada sahabat itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat itu, "Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha", kemudian lakukan sholat seperti itu yang disertai dengan tumaknina itu dalam semua sholatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada lagi adalah terkait dengan sholat Jumat, bahwa bagi sebagian kalangan madhab Syafi'i, bahwa yang namanya sholat Jumat itu jika jumlah jamaahnya tidak mencapai 40 orang, maka dianggap sholatnya tidak sah. Sehingga ketika jamaahnya kurang dari 40 orang, jamaahnya satu contoh hanya ada 20 orang, maka mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Begitu selesai sholat Jumat, maka mereka mengulanginya dengan sholat duhur. Itulah yang namanya i'adah. Tetapi jamaah sekalian, ada i'adah yang memang berlaku secara otomatis tanpa kita rencanakan dengan i'adah, tetapi pakemnya, patokannya itu mesti harus i'adah. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika melaksanakan sholat Jumat kemudian dia tidak mendapatkan satu rakaatnya imam. Kalau orang sholat Jumat dia masih mendapatkan satu rakaatnya imam, maka begitu imam salam dia berdiri menambah satu rakaat lagi. Tapi persoalannya adalah bagi seseorang yang kemudian karena pas lagi adzan iqamah Jumat, dia mungkin sakit perut, dia ke kamar mandi, begitu di kamar mandinya agak lama, masuk lagi ke dalam masjid, ternyata imam sudah dalam keadaan tahiyat akhir, dia baru menggabung untuk makmum sholat Jumat. Kira-kira kalau makmumnya salam, jamaah tersebut harus melanjutkan berapa rakaat? Bapak-bapak pernah mengalami? 2 atau 4? 4 rakaat. Karena yang namanya Jumat itu, jika kita tidak mendapatkan satu rakaat, maka tidak bisa ya disebut dengan Jumat. Maka begitu kita hanya mendapatkan tahiyat akhir yang dilakukan oleh imam, maka otomatis yang bersangkutan melaksanakannya adalah sholat duhur menjadi 4 rakaat. Hal ini berdasarkan ijma' para sahabat, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza adraka rajulu yaumal jum'ati raka'atan shalla ilaha ukhra, jika seseorang mendapatkan satu rakaat pada sholat Jumat, maka dia tinggal menambah satu rakaat lagi. Wa in wajadahum julusan shalla arba'an, jika dia mendapati jamaah Jumat itu sudah duduk tahiyat akhir, shalla arba'an, maka dia harus melanjutkannya 4 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Al-Baihaqi. Oleh karena itu, peristiwa yang model seperti ini di dalam madhab Syafi'i dikenal dengan istilah sholah wala nawa, nawa wala sholah, atau ya sholah wala nawa, ya sholah wala nawa, nawa wala sholah, sholat duhur tapi dia tidak niat sholat duhur, nawa wala sholah, pada awalnya dia niatnya adalah niat sholat Jumat, tapi kenyataannya dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Inilah jemaah sekalian i'adah yang disebut dengan i'adah otomatis. Dia karena tidak mendapatkan ya satu rakaat di sholat Jumat, dia hanya mendapatkan tahiyat akhirnya imam pada sholat Jumat, maka begitu imam salam dia harus melanjutkan 4 rakaat, dan itu adalah ijma' para sahabat, dan itu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jemaah sekalian, sebelum saya akhiri, ada pesan dari pengurus Masjid Darussalam. Saat ini saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada di Villa Nusa Indah, ya mereka ya sedang mendapatkan musibah banjir. Insya Allah Masjid Darussalam akan membuka posko dapur umum di sekitar daerah bencana sana. Barangkali ya Bapak dan jamaah sekalian ingin menyempurnakan ibadah puasa, kiranya dapat menyisihkan sebagian rezekinya ya untuk ya mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Masjid Darussalam. Kita ingat pesan Nabi, afdholus shadaqati shadaqatun fi Ramadan,
sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Mumpung ketemu bulan Ramadan, kapan lagi kita akan bersedekah? Dan yang namanya sedekah itu adalah kita kalau sudah ketinggalan sedekah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, lalu akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Ya Allah, mengapa engkau tidak panjangkan umur saya sehingga begitu umur saya panjang fa asaddaq, saya bisa bersedekah. Itu adalah pengandaian orang-orang yang sudah meninggal di saat mereka kehilangan kesempatan untuk bersedekah. Allah masih kasih umur panjang kepada kita, Allah masih pertemukan Ramadan dengan kita. Kalau memang ada, kenapa mesti ditunda lagi? Kita sempurnakan ibadah kita dengan sedekah yang terbaik dari harta yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.